Pada video kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana membuat IRD menggunakan tools Oracle Data Modeler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, bertemu lagi bersama saya Yuri Rahmanto di channel YouTube Kuliah Teknokrat pada mata kuliah Sistem Basis Data. Pada video kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana membuat IRD menggunakan tools Oracle Data Modeler. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas teori IRD dan juga kita sudah menyetujui bahwa dalam video ini kita akan mempraktekkan membuat IRD menggunakan diagram Barker. Adapun capaian tujuan pembelajaran di video ini, pertama, mahasiswa harus mampu membuat IRD dalam bentuk diagram Barker menggunakan tools Oracle Data Modeler. Dan juga nanti di akhir video, mahasiswa harus mampu membaca contoh dari IRD. Atau dalam teori kemarin kita membahas masalah IRDs. Ya, adapun materi kita pada video ini, saya bagi menjadi 4 poin. Pertama, nanti kita akan mengenal ya software Oracle Data Modeler. Lalu kita akan membuat entitas menggunakan software tersebut. Kemudian kita akan memasukkan atribut pada entitas. Dan nanti di akhir adalah kita akan membuat relasi, di mana relasi nanti ada beberapa teori dasar seperti cardinality dan juga optionality. Ya, jika diingat video sebelumnya, cardinality berbicara mengenai banyaknya hubungan, jika optionality berbicara mengenai harus atau mungkin saja. Nah, kurang lebih itu yang akan kita bahas pada praktek di video ini. Nah, sebagai bahan kita untuk mempraktekkan IRD di video ini, kita akan coba berikan satu studi kasus ya. Di sini adalah proses bisnis pengambilan mata kuliah pada Universitas Teknokrat Indonesia. Kita pahami proses bisnisnya dan kita mulai menganalisa. Jika diceritakan, proses bisnisnya dimulai dari UTI memiliki beberapa fakultas. Setiap fakultas pasti memiliki minimal satu program studi. Ya, jika kita logikakan seperti FTIK itu memiliki beberapa prodi ya, seperti SI, TI, dan sebagainya. Artinya minimal punya satu. Kemudian, setiap program studi itu pasti memiliki beberapa mahasiswa, ya minimal 1, 2, ya dan bisa lebih dari 1 dan 2. Dan dapat dipastikan juga setiap mahasiswa hanya berada di satu program studi. Ya, misalkan ada mahasiswa bernama Alan, ya Alan berada di program studi informatika. Ya, artinya ya Alan hanya menjadi mahasiswa di prodi tersebut. Poin nomor 3. Setiap semesternya, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang diinginkan. Ya, tapi memungkinkan juga mahasiswa pada satu semester tidak mengambil mata kuliah. Mungkin sudah habis mata kuliah yang diambil. Jadi memungkinkan mengambil atau tidak. Nah, setiap mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah setiap semesternya. Jadi kalau memang mengambil mata kuliah, yang minimal dia mengambil satu, tapi bisa lebih dari satu. Dan biasanya dibatasi oleh SKS. Dan terakhir, mata kuliah yang diambil mahasiswa itu biasanya akan diampu oleh dosen. Pasti diampu oleh dosen. Dan ada beberapa mata kuliah yang diampu oleh satu dosen, namun ada juga yang diampu lebih dari satu dosen. Ya, biasanya kita sebut team teaching. Nah, dari proses bisnis ini, kita akan menganalisa pertama adalah apa entitasnya yang berada dalam cerita, sehingga nanti entitas tersebut akan kita gambarkan dalam bentuk diagram. Sudah saya buat bold ya di cerita ini. Pertama kita akan menemukan entitas fakultas, kemudian program studi, kemudian mahasiswa, mata kuliah, dan juga ada entitas dosen. Untuk atribut nanti kita mungkin langsung bahas pada saat prakteknya saja. Baik ya, jadi ini adalah dasar kita membuat IRD pada video kali ini. Kita akan mulai praktekkan. Silakan dipersiapkan softwarenya, Anda buka software Oracle Data Modeler. Baik,
sudah terbuka ya software Oracle Data Modeler. Ya, kita akan mulai pengenalan dari softwarenya terlebih dahulu. Jadi Oracle Data Modeler ini software yang memungkinkan kita membuat konseptual model hingga sebenarnya nanti bisa menjadi SQL. Ya, namun pada video ini kita hanya membahas bagaimana penggunaan Oracle Data Modeler untuk membuat konseptual model atau IRD-nya. Nah, untuk pertama, Anda lihat di bagian browser, di sini ada satu buah folder desain, dan kemudian dalam desain itu ada Untitled 1. Nah, ini sebenarnya adalah project per desainnya. Jadi jika kita punya lebih dari satu desain, ya artinya nanti bisa kita tambahkan Untitled 2. Dan biasakan untuk awal, karena kita tahu akan membuat konseptual ataupun logical model dari proses bisnis pengambilan mata kuliah tadi, kita simpan terlebih dahulu untuk untitled-nya ataupun desainnya. Cara menyimpannya ya mudah seperti biasa, file, save as gitu ya. Kemudian cari tempat penyimpanan datanya, sebagai contoh punya saya di D aja ya, di D. Kita beri nama misalkan IRD pengambilan mata kuliah. Ya, kemudian kita save. Ya, kemudian jika kita lihat Untitled One sudah berubah menjadi IRD pengambilan mata kuliah, artinya kita sudah berhasil menyimpan desainnya. Fokus kita adalah kita akan membuat konseptual model atau kalau di software namanya logical model, ya kurang lebih sama kalau kita artikan. Kita mulai dengan cara klik kanan logical model, kemudian pilih menu show. Ya, akan tampil jendela, di situ adalah lembar kerja tempat kita mendesain IRD-nya. Ya, sedikit pengenalan dulu. Untuk IRD di Barker diagram, kita memiliki beberapa komponen ataupun item ya di bagian toolbar-nya. Seperti yang pertama ini yang saya lihatkan, new entity. Artinya ini adalah tools yang kita gunakan untuk membuat entitas baru. Kemudian ada new view, kita belum bahas di video ini. Kemudian ada beberapa hubungan relasi, dari many to many sampai one to one. Nah nanti saya akan biasakan Anda menggunakan salah satu relasi saja, ya nanti kita gunakan yang one to one, di mana nanti konsepnya adalah saya ingin Anda bisa membaca bagaimana hubungan relasinya. Baik, kita akan mulai. Pertama adalah kita memasukkan entitasnya terlebih dahulu. Di proses bisnis kita dapat beberapa entitas tadi. Pertama adalah fakultas, kemudian program studi, mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Kita akan coba masukkan terlebih dahulu entitasnya. Caranya adalah coba Anda klik satu kali di bagian new entity, kemudian kalau diarahkan ke lembar kerja, akan berubah kursornya yang tadinya panah menjadi simbol plus. Artinya sudah siap menambahkan entitas yang baru. Kita klik di bagian lembar kerja, akan tampil jendela Entity Properties. Nah, disinilah tempat kita akan memasukkan nama entitasnya. Nah, nanti selanjutnya adalah memasukkan atribut. Tapi nanti kita coba masukkan entitas terlebih dahulu. Baik, entitas pertama kita beri nama fakultas. Besar kecil huruf tidak berpengaruh ya, karena ini cuma konseptual desain saja. Kemudian klik OK. Tambah lagi fakultas, kemudian prodi. Ya, oke, kembali. Kemudian mahasiswa. Ya, oke. Kemudian mata kuliah. Oke, lagi dan terakhir adalah entitas dosen. Nah, dari tampilan diagram ini kita sudah bisa melihat bahwa entitas-entitas yang kita dapatkan hasil analisa tadi sudah berbentuk diagram. Nah, namun di sini belum sempurna karena entitas itu pada umumnya memiliki atribut atau properti yang dimiliki entitas. Nah, nanti sekaligus praktek kita akan coba memahami sebenarnya atribut itu ada properties apa sih gitu ya pada saat kita memasukkan ke dalam entitas. Baik, sampai sini saya rasa bisa dipahami ya bagaimana cara membuat entitas terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Jika ini belum sempurna, artinya kita perlu menyempurnakan entitasnya. Kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu memasukkan atribut ke dalam entitas.
Kita akan ganti dulu, kursor kita masih simbol plus, yang artinya di sini masih siap untuk menambah entitas. Kita tidak menambah lagi, tapi hanya ingin memberikan properties dalam entitas. Kita ganti menjadi simbol select dulu ya, atau tanda panah. Untuk mengubahnya, kita klik 2 kali entitasnya. Sebagai contoh, fakultas, saya klik 2 kali. Nah, di bagian properties ada properties atribut. Nah, di sini kita akan memasukkan atributnya. Sebagai contoh ya, kita tambahkan di sini simbol plus. Berbicara fakultas, properti yang dimiliki biasanya ya kita mulai dari kode. Kode fakultas. Baik. Pada saat penamaan properti ataupun atribut, disarankan di sini tidak menggunakan spasi, ya bisa Anda sambung dengan memberikan huruf besar di tiap katanya atau Anda pisah dengan underscore. Baik, kemudian tipe data. Ada domain structure dan logical. Kita pilih yang logical tipe datanya dan sedikit mengulas ya. Nanti ada video sendiri masalah tipe data. Tapi di sini kita pahami, mungkin yang sudah pernah belajar dasar-dasar pemrograman itu pernah belajar mengenai tipe data ya. Ada contoh integer, ada char, kemudian ada float dan sebagainya. Kurang lebih dalam sistem basis data juga memiliki tipe data yang fungsinya sama dan penamaan juga sama. Ya, mungkin nanti ada tambahan-tambahan yang tidak ditemui pada saat pemrograman di database kita menemukannya. Oke, logical kita pilih source type-nya. Kode fakultas, misalkan nih nilainya adalah ftik, feb, fsip. Jika itu menjadi kode, artinya nilai ini bertipe apa? Ya, teks ya. Nah, pada saat kita tahu ini bertipe teks dan cuma beberapa karakter, fsip, ftik, feb. Paling banyak 4 karakter, sedangkan feb cuma 3 karakter. Artinya nilainya itu memiliki panjang yang tidak tetap. Kalau semuanya 4 karakter, kita bisa simpulkan bahwa panjangnya 4 semua, Pak. Tetap. Tapi kalau ada yang 3, ada yang 4, artinya panjang datanya ini nggak ada yang tetap. Biasanya dalam sistem database, kita gunakan tipe data varchar. Nah, ini varchar. Jadi, kalau disimpulkan, varchar itu tipe data teks yang panjangnya tidak tetap. Nah, berapa size-nya? Size ini akan menggambarkan maksimal dia akan menerima berapa digit atau berapa karakter. Ya, 4 maksimal. Kecuali ada juga fakultas yang lebih dari 4 ya, artinya kita lebihkan juga size-nya. Unitnya karakter, kemudian masuk ke option berikutnya. Kalau diingat video sebelumnya, untuk atribut itu akan ada simbol yang akan menemaninya ya dalam IRD. Khususnya dalam Barker diagram ya. Ada simbol pagar, itu artinya UID atau unique ID. Ada simbol bintang atau mandatory, dan juga ada simbol bulat atau lingkaran, itu opsional. Nah, karena kode fakultas ini adalah unique-nya, unique ID, makanya kita akan checklist primary UID di sini. Kita checklist primary UID. Nah, kemudian kita klik apply, ya. Kita lihat bagian atribut sudah masuk 1 kode fakultas. Tambah berikutnya, selain kode pasti punya nama fakultas. Ya, namanya logical, kemudian ya type-nya kurang lebih sama, varchar, sudah tahu alasannya ya. Karena memiliki panjang yang berbeda, seperti FT kan fakultas teknik dan ilmu komputer. Nah, kemudian FEB dan sebagainya juga punya penamaan yang berbeda panjang datanya. Size-nya kita buat misalkan 50 ya, 50 karakter. Dan apakah nama fakultas harus diisi dalam sistem basis data? Ya harus, artinya kita checklist yang mandatory. Nah, seperti ini ya. Apply. Kemudian fakultas biasanya punya yang mengepalai, atau di sini kita sebut dekan ya, nama dekan, logical, source type-nya varchar juga. Size-nya di sini misalkan 30 karakter. Apakah nama dekan harus? Ya harus, artinya di sini kita checklist mandatory. Ya, kalau sudah apply dan saya rasa cukup ya, 3 saja contoh atributnya, saya klik tombol OK.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.